Tak sempat dekati, pos TNI Perdamaian Gaza, pasukan AS dan Israel meregang nyawa di tengah jalan gara-gara jebakan bom. פה ביום קשה, ביום שבו אנחנו מתבשרים על 5 מהלוחמים שלנו שנפלו. זה לא ירפה את רוח הלחימה שלנו. אתם דור הניצחון, אתם נלחמים בצורה נפלאה, עם הקרבה ועם המשכיות גדולה של חודשים ארוכים. אני רוצה להגיד לכם שעם ישראל גאה בכם, אני גאה בכם, ואנחנו ממשיכים עד לניצחון. אני חוזר ואומר, אנחנו בקרב בלי פרק. פעולה שלכם מסייעת לסיים אותו. הסיום שלו מקדם אותנו מרחק עצום להכרעת האויב. Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Ketegangan di jalur Gaza kembali memuncak setelah insiden ledakan besar menimpa konvoi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di dekat zona netral yang diawasi oleh pasukan perdamaian TNI. Insiden yang terjadi pada Selasa sore waktu setempat itu menewaskan sedikitnya 12 personel, termasuk 7 tentara UNAS dan 5 dari pasukan pertahanan Israel, IDF. Menurut laporan awal dari sumber militer di lapangan, konvoi tersebut tengah menuju pos Delta 4, sebuah pos pengawasan TNI yang berada di bawah mandat misi perdamaian PBB untuk melakukan koordinasi teknis terkait pengamanan koridor kemanusiaan. Namun sebelum sempat mencapai radius 500 meter dari pos, kendaraan lapis baja yang berada di depan meledak akibat jebakan bom yang ditanam di bawah jalan. Ledakan tersebut memicu ledakan berantai dari 3 alat peledak improvisasi IED lainnya, menghancurkan 3 kendaraan militer, dan menyebabkan kobaran api besar yang terlihat hingga radius 2 km. Komandan Pos TNI, Kolonel Infanteri Rizky Hartanto, menyatakan bahwa pasukannya dalam kondisi siaga penuh namun tidak terkena dampak langsung. Kami sudah mendeteksi potensi ancaman di sektor itu 2 hari sebelumnya. Koordinasi telah kami lakukan, namun pergerakan pihak luar di luar zona aman adalah di luar kendali kami, ujarnya melalui sambungan radio yang dikutip oleh wartawan PBB. TNI yang bertugas dalam kapasitas netral dan tidak bersenjata berat segera mengirim tim medis dan logistik untuk membantu evakuasi korban. Namun medan yang rusak dan potensi jebakan lanjutan mempersulit upaya penyelamatan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Namun beberapa analis menyebut kelompok militan lokal kemungkinan besar memanfaatkan meningkatnya ketegangan regional untuk melancarkan serangan terhadap kekuatan asing. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras aksi kekerasan tersebut dan menyerukan penyelidikan internasional. Kami sangat prihatin atas jatuhnya korban jiwa. Indonesia terus berkomitmen menjaga perdamaian di Gaza, dan insiden ini tidak akan menyurutkan langkah TNI dalam menjalankan misi kemanusiaan, ujar juru bicara Kemlu RI. Sementara itu, Presiden AOTU dan Perdana Menteri Israel langsung mengadakan pertemuan darurat melalui konferensi video membahas respons atas serangan tersebut. Beberapa sumber menyebutkan akan ada perubahan strategi keamanan besar-besaran di wilayah Gaza dalam beberapa hari ke depan. Situasi saat ini masih sangat tegang. Zona aman PBB kini dijaga ketat dan akses menuju wilayah ledakan ditutup total untuk investigasi. Di tengah kabut perang dan upaya damai yang terus berlangsung, insiden ini kembali menunjukkan rapuhnya perdamaian di tanah yang terus diperebutkan. Menurut laporan resmi dari Komando Pasukan Perdamaian PBB, konvoi tersebut terdiri dari 4 kendaraan taktis lapis baja, 2 diantaranya milik militer ALS, 1 milik IDF, dan 1 lagi kendaraan logistik dengan personel penghubung. Mereka bergerak menuju pos TNI untuk menghadiri pertemuan teknis mengenai rencana koridor evakuasi warga sipil yang terjebak di wilayah utara Gaza. Namun, rencana itu tak pernah terrealisasi. Ledakan pertama menghantam kendaraan depan konvoi tepat pukul 07.42 waktu setempat. Saksi mata melaporkan dentuman keras diikuti guncangan yang terasa hingga pos TNI. 2 ledakan susulan menyusul dalam waktu kurang dari 10 detik, menghantam 2 kendaraan lainnya. Api langsung menyambar bahan bakar kendaraan, menciptakan kobaran api besar yang menghalangi pandangan. 12 prajurit dilaporkan tewas seketika. 7 dari mereka merupakan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat, termasuk seorang kapten intelijen.
5 lainnya berasal dari unit mekanis IDF yang baru saja tiba dari sektor selatan. Beberapa korban lainnya mengalami luka bakar berat dan segera dievakuasi ke pangkalan medis militer di luar perbatasan Rafah. Ledakan itu seperti gempa bumi kecil. Kami tidak bisa langsung keluar karena dikhawatirkan masih ada jebakan lanjutan, ujar Leda Ardiansyah, salah satu personel TNI yang berjaga di Menara Delta 4 saat dihubungi melalui sambungan satelit oleh wartawan fiktif media ini. Pasca ledakan, zona netral di sekitar pos Delta 4 langsung ditutup. Drone pengintai milik PBB dan pasukan koalisi dikerahkan untuk menyisir kemungkinan adanya jebakan bom lanjutan. Sementara itu, masyarakat sipil yang semula ingin mengungsi melalui koridor kemanusiaan harus kembali berlindung di reruntuhan bangunan. Gaza, yang tak pernah benar-benar damai, kembali ke situasi genting. Dentuman bom hari ini bukan hanya menewaskan tentara, tapi juga kembali memupus harapan bahwa perdamaian dapat dicapai dalam waktu dekat. Di tengah reruntuhan dan serpihan kendaraan militer yang terbakar, sekali lagi dunia diingatkan bahwa perang di Gaza bukan hanya perang peluru dan misil, tapi juga perang atas kendali, legitimasi, dan kepentingan global yang tak kunjung usai. Di balik kawat berduri dan beton anti-roket, pos Delta 4 menjadi saksi bisu tragedi yang terjadi hanya sepelemparan batu dari garis aman. Sejak dideploy pertama kali pada 2023, TNI menjadi satu dari sedikit kekuatan yang dipercaya oleh warga sipil Palestina dan bahkan oleh pihak Israel sebagai penjaga netral yang tidak memihak, fokus pada distribusi bantuan dan penjagaan fasilitas vital. Kolonel Infanteri Rizky Hartanto, Komandan Sektor, dalam pernyataan singkat mengatakan, "Kami dalam status netral, tapi kami tidak netral terhadap nyawa manusia. Kami siaga membantu siapapun yang terkena dampak kekerasan di sini. Namun, netralitas itu kini diuji." Para analis khawatir bahwa serangan semacam ini bisa menandai perubahan sikap kelompok ekstremis terhadap keberadaan pasukan PBB, terutama yang dianggap dekat dengan kekuatan Barat. Pasca ledakan, zona di sekitar Delta 4 ditutup total. Drone pengintai dari PBB dan sekutu ASUE kini memantau setiap gerak tanah dan bayangan yang mencurigakan. Warga sipil diminta menjauh dari radius 2 km dari lokasi ledakan. Koridor kemanusiaan yang direncanakan kini tertunda tanpa batas waktu. Gaza kembali memanas. Yang sebelumnya diharapkan sebagai momen diplomasi berubah menjadi sinyal perang. Dan di tengah reruntuhan, para penjaga perdamaian Indonesia kini berdiri sebagai satu-satunya benteng netral. Meski sewaktu-waktu, itu pun bisa diterjang badai. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan duka mendalam dan menyebut serangan ini sebagai penghinaan terhadap upaya perdamaian. Pentagon langsung menaikkan status siaga pasukan AES di wilayah Timur Tengah. Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu dalam pidato singkatnya menyatakan, "Kami tidak akan membiarkan darah tentara kami mengering tanpa tindakan."